Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan pembelajaran kali ini mengenai komunikasi bisnis, pertemuan 14 dengan judul Teknologi Informasi dalam Dunia Bisnis Part 3. Pertemuan 14, Teknologi Informasi dalam Dunia Bisnis bagian 3. Yang pertama, masalah teknis di masa depan. Dalam era globalisasi di mana semuanya serba instan dan canggih, sahabat bisa melihat bagaimana manusia menciptakan teknologi yang dapat mempromosikan kegiatannya sehari-hari. Semua ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, terutama di dunia teknologi. Setiap orang berlomba untuk mengembangkan teknologi yang pada dasarnya membuat alat yang dapat mempromosikan pekerjaan manusia. Sahabat bisa lihat saat ini perusahaan maupun individu berlomba untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin karena ini merupakan alat promosi yang gratis dan cepat direspon. Dan ini sangat menguntungkan baik untuk individu maupun perusahaan, sehingga usahanya maju dan sukses untuk kita. Pengertian internet. Sibero 2011. Menurut Sibero, internet itu yaitu interconnected network yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antara komputer secara global. Internet dapat bekerja sama seperti jaringan komputer dan juga jaringan komputer lokal maupun jaringan komputer area yang lebih luas. Dan internet menggunakan sebuah protokol komunikasi yang sama, yaitu TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Control Protocol. Begitu juga Sarwono 2012, fungsi internet memudahkan untuk mengakses informasi. Sahabat bisa lihat, sekarang kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, hanya dengan menggunakan internet. Bahkan jika dulu kita sering sekali mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku dengan harga yang sangat mahal, nah saat ini dengan mudahnya kita bisa belajar melalui internet, dimanapun, kapanpun, tidak ada batas waktu. Selanjutnya, memudahkan komunikasi. Jika dulu kita ingin berkomunikasi dengan teman ataupun teman yang berbeda negara atau beda kota, kita harus terlebih dahulu bertemu langsung untuk dapat berkomunikasi dan membutuhkan banyak biaya. Namun, saat ini dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap saat, kapanpun, dimanapun, dengan mudahnya. Selanjutnya, memudahkan dalam pekerjaan. Dengan adanya internet, pekerjaan menjadi lebih mudah dan terbantu. Jika kita mau mengirim data atau mencari referensi, dengan mudahnya kita membuka jaringan internet. Hal ini membuat produktivitas kerja kita lebih baik dan performa kinerja baik. Pada akhirnya menguntungkan kita dan perusahaan. Selanjutnya, fungsi internet juga banyak digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisiensi. Dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu sama lain, hal ini memudahkan pekerjaan kita dan membuat pekerjaan kita menjadi produktif. Dampak positif, memudahkan mendapatkan informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi. Hanya dengan dalam genggaman HP maupun laptop, kita sudah dapat informasi. Berbeda dengan zaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi. Positif lainnya, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar. Ada banyak informasi, bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang sangat interaktif.
Mahasiswa UNPAM bisa lihat saat ini di musim pandemik, di saat ada wabah pandemik, kita semua menggunakan internet. Proses belajar mengajar, proses sidang, proses apapun kita lakukan dengan internet. Poin positif selanjutnya, mendapat sarana hiburan. Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita gunakan di internet. Baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di YouTube, mendengar lagu di Spotify, dan lainnya. Poin positif lainnya, memudahkan dalam berbisnis. Kita bisa lihat, dengan adanya perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan bisnis. Saat ini siapapun yang tidak punya internet, semua pasti punya sosial media, website, atau fasilitas internet lainnya. Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan, mempromosikan produknya, atau meningkatkan bisnisnya. Jadi dengan menggunakan internet untuk bisnis online itu sangat mudah, dengan biaya yang sangat murah, bahkan boleh dibilang hampir tidak ada biaya. Poin selanjutnya, memudahkan proses komunikasi. Sahabat bisa melihat, sadar tidak sadar, sekarang ini mudah banget kita untuk reuni, menghimpun teman-teman lama kita, teman-teman yang 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kita tidak bertemu. Dengan mudahnya saat ini kita bisa mengklik melalui internet. Hal itu dikarenakan internet mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Dampak negatif, terjadinya cyberbullying. Hal ini yang terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyber yang terjadi di internet. Yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan. Poin negatif berikutnya, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat internet. Menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Poin negatif berikutnya, maraknya isu hoak dan penyebaran hoak. Hal ini juga menjadi hal yang sering terjadi. Siapa yang tidak pernah mendapatkan hoak? Saya rasa semua pasti sudah pernah mendapatkan berita bohong di internet, atau kita sering sebut hoaks. Nah, semoga tidak banyak lagi kejadian berita hoaks yang tersebar, asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet. Poin negatif berikutnya, adanya cybercrime, yaitu kejahatan internet. Misalnya penipuan yang di sini sangat senang dalam berbelanja online. Nah, salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut cybercrime, yang kita harus terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan. Dampak selanjutnya adalah budaya asli mulai ditinggalkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, banyak sekali sekarang ini semua pelajar, semua mahasiswa, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak tergila dengan budaya Korea. Nah, ini salah satu dampak negatif dari teknologi. Namun, sebagai orang yang bijak, walaupun kita melihat budaya lain, tetaplah kita cintai budaya Indonesia. Dengan kita mencintai budaya Indonesia, berarti kita menghargai budaya kita sendiri dan kita dapat menumbuh kembangkan budaya kita ke dunia internasional sehingga Indonesia bisa maju. Paparan dari kami, semoga dengan mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi ini, teman-teman bisa mempertajam ilmunya dan berguna untuk saat ini, yang akan datang. Sukses untuk kita semua.